Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ben Hidayat. Masih bersama dengan Al-Fatih Mat. Hai, bagaimana sobat Al-Fatih Mat? Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi, kali ini aku mau mereview, bukan mereview sih, mau bedah bisnis ini. Jadi segmen bedah bisnis dari Kang Tukang Cilok Bakar. Nah, buat kalian yang bosen dengan pekerjaan kantor, rutinitas, nggak ada salahnya ini jadi sebuah bisnis sampingan kecil-kecilan untuk teman-teman. Jadi ini dia guys, cilok bakar Kang Ridwan yang ada di Pasar Sore Jajak. Tepat sekali berada di Pasar Sore Jajak di pintu masuk dari arah eh arah mana ya? Arah Celuring kali ya. Nah, itu Bang Ridwannya yang gemuk seger lagi membakar satenya. Jadi sudah pada banyak yang antri juga. Ini, nah kita coba tanya-tanya ke Bang Ridwan. Tangganya itu banyak yang kinyis-kinyis guys. Mulai dari anak-anak, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pada beli di sini. Jadi ini dia sekali bakar Bang Ridwan bisa full langsung ya. Ini 500-an murah banget, dibakarnya pakai areng, pakai kipasnya dari bambu. Wah, nikmatnya bikin nikmat tuh memang aroma dari arengnya guys. Pentol bakar. Nanti aja ya. Wah, dibakarnya pakai areng nih guys. Wah, tak syuting pak ya. Iya, mau. Oh, ini pentol bakare. Nah, ada tahunya, ada pentol. Pintenan pak ini pak? 500-an. Dibakar pakai areng. Bumbunya bumbu kacang pak ya? Iya, bumbu kacang. Bumbu sate. Namanya Pak siapa pak? Pak Ridwan. Pak Ridwan. Pedes, Mas? Pedes pak, pedes pak, pedes. Wah. Dari jam berapa pak di sini pak? Dari pada jam 4 sampai jam setengah 9. 9 malam. Mantap. Sehari bisa ngabisin berapa tusuk pak ini pak? Kurang lebih 600 sampai 700. 600 sampai 700 tusuk. Tiap hari habis pak? Apa? Ya, Alhamdulillah pak ya. Oke. Ini pentolnya. Gue ini udah mulai rame nih guys. Enak, mantap. Ya. Ini tahunya guys. Empuk banget. Gini dong. Ini musuh aturan. Empuk. Cop. Jadi kemarin aku berkunjung ke sebuah pasar sore gitu ya. Di situ berbagai macam pedagang itu ada mulai A sampai Z yang tentunya tentang dapur, tentang makanan gitu ya. Dan di situ banyak sekali saya jumpai pedagang cilok. Nah, pedagang cilok ya udah seperti yang kalian bayangkan, pasti mereka menggunakan rombong, menggunakan sepeda motor dan menggunakan ya udah yang cilok yang di kayak bakso itu yang kecil-kecil deh. Jadi pasti ada kuahnya, pasti ada saus kecapnya dan itu sudah sangat pasaran. Kalau kalian nggak punya pelanggan tetap, pedagang-pedagang cilok itu biasanya mengeluh bahwasanya eh, kalau bukan pelanggannya mereka biasanya nggak beli kayak gitu. Nah, dan mau nggak mau kalau pedagang cilok harus punya suatu tempat yang khusus untuk pelanggannya. Kalau terlalu sering jalan terus juga katanya nggak laku-laku kayak gitulah. Jadi cukup lumayan karena persaingan pada cilok itu sangat ketat untuk di 2021. Jadi kalau kalian mau jualan cilok pastikan punya varian-varian yang unik kayak gitu seperti gorengan, tahu buale dan tahu-tahu yang lainnya. Nah, untuk Pak Ridwan ini sudah hampir udah lama sih ya jualan di situ. Lupa saya
Cuman konsep bisnisnya adalah beliau menjual sesuatu yang berbeda dari yang di pasar tersebut. Jadi beliau adalah satu-satunya penjual cilok bakar, dan uniknya ciloknya dibakar menggunakan arang. Arang ini bukan sesuatu yang praktis. Kalau cilok biasa itu praktis karena memang kita hanya menggunakan gas 3 kilo, LPG 3 kilo, kayak dandang, ya udah, nggak ada acara ngidupin arang, kipas-kipas, itu melelahkan memang ya. Dan biasanya kalau cilok ketika udah diangkat dari dandang itu biasanya kan keras gitu ya, tapi ini enggak. Saya tidak mau mereview makanannya, tapi beliau membuat tekstur cilok tersebut itu sangat empuk, dan harganya itu gila, Rp500 per tusuk. Ini cilok ayam, Rp500 per tusuk. Jadi beliau dalam satu hari berhasil menjual sekitar 700 tusuk. Berarti kalau dikalikan 500 sekitar 350.000 per hari, dan itu terjual di antara pasar sore aja, di antara jam 3 sampai jam 9 malam. Jam 3 sampai jam 4 sore, sampai habisnya kayak gitu. Biasanya sebelum jam 9 malam beliau udah habis, dan 350.000 per hari. Kalian sudah bisa hitung aja kalau sampai 1 bulan, 350 kali 1 bulan itu berapa? Ada sekitar jadi kalau 350.000 per hari dikalikan 1 bulan, paling enggak kurang lebih pendapatan kotornya beli adalah 10.500.000. Anggap saja untuk areng sehari itu Rp5.000. Kalau 1 bulan berarti sekitar 150.000. Untuk bahan-bahannya saya rasa juga karena hanya menggunakan tepung terigu, tepung kanji, itu nggak bakalan menguras sampai 0,5% dari ini. Jadi keunikan beliau itu lebih ditonjolkan pada bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya itu real, dibuat seperti bumbu sate tapi lebih encer, jadi tidak memakan kacang terlalu banyak. Jadi worth it. Dengan beliau lebih mengutamakan bumbu kacang, setelah itu bumbu kacangnya dibuat seenak bumbu sate, cuman lebih encer saja. Itu layak dijual dengan Rp500 per tusuk plus sama bumbunya. Dan beliau tidak membutuhkan saus, hanya membutuhkan kecap. Lalu beliau juga tidak membutuhkan sambal yang terlalu banyak kayak gitu loh. Ya paling enggak untuk pengeluaran di cabai itu minim. Jadi sesuatu yang kita jualan kecil-kecilan itu, jika kita tidak terlalu melibatkan cabai, itu untungnya akan lebih banyak. Karena memang jualan cilok ini bisa dibilang kalau kita nggak pandai, kita akan kesleo, alias akan sedikit kerepotan di bagian pembuatan sambalnya tadi, karena harga cabai fluktuatif naik turun. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin pelajaran kali ini adalah bagaimana memahami pasarnya adalah sesuatu yang memang lain dari yang lain. Jadi memang kalau kita nggak mampu bersaing dari segi banting-bantingan harga kayak gitu, kita harus membuat sesuatu bisnis yang memang akan sedikit ribet, tetapi untungnya itu akan lebih menjanjikan dibanding sesuatu yang sebenarnya sama-sama ribetnya, cuman akan lebih ribet lagi kalau kita kipas-kipas pakai arang. Tapi itu memang seninya di situ, itu yang kadang pasar butuhkan. Nah buat teman-teman, jangan bingung-bingung, kalian harus, tapi kalau jalan seperti itu pastikan kalian juga di tempat yang ramai, jangan di tempat yang terlampau sepi sehingga orang datang hanya untuk beli cilok kalian. Jangan, kalian harus di suatu tempat di mana orang itu berlalu lalang, orang itu datang untuk banyak keperluan. Jangan sampai hanya datang untuk tujuan yaitu beli barang dagangan Anda, itu akan sangat merugikan bagi kalian. Karena traffic pembeli beli itu kebanyakan bukan orang yang semata emang dari rumah pengen beli ciloknya beliau, enggak, tapi orang yang jalan ke pasar lalu lihat itu kok kayaknya enak, kok rame, nah akhirnya banyak yang penasaran, banyak yang beli. Dan itu pun yang terjadi pada saya. Tapi bukan berarti nggak ada orang yang datang dari rumah sengaja untuk beli ciloknya beliau, enggak, pasti ada satu dua dari mungkin dari
20 orang ya sekitar 5 orang yang seperti itu kayak gitu kan. Jadi itu tadi pentingnya memahami pasar, pentingnya kita membuat sesuatu yang unik, pentingnya juga kita mengutamakan kualitas ya. Saya Ben Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.